Pengendara motor ini tergeletak tak sadarkan diri dan mengalami luka di wajah usai tertimpa pohon tumbang. Korban bersama 3 pengendara motor lainnya tertimpa batang pohon tumbang di jalur wisata Cirebon Kuningan, Desa Halimpu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya, polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi korban ke Puskesmas Beber untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri dan warga berupaya mengevakuasi pohon yang menutup jalur Cirebon Kuningan dan sebaliknya. Setelah 2 jam berselang, petugas berhasil membuka jalur yang terhalang pohon jenis senokeling setinggi 10 meter. Peristiwa pohon tumbang berawal saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kecamatan Beber. Pohon yang diduga sudah lapuk tersebut tak kuat menahan hembusan angin kencang hingga akhirnya roboh ke jalan raya dan menimpa pengendara motor. Berapa motor Pak yang kejatuhan tadi Pak? Tadi itu sebenarnya kita lagi pakai jas hujan di sini kan. 2 motor nih kita di pinggir. Nah terus dengar bunyi kayu keropos gitu, pohon mau tumbang gitu. Kita geser ke depan, pakai jas hujannya di depan. Bener aja, nggak lama, 3 detik kemudian, mungkin 5 detik, pohon tumbang. Setelah batang pohon dievakuasi, petugas kemudian membuka jalur yang sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Jenazah Basri, korban penembakan petugas Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau APMM, tiba di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru, Riau. Jenazah dibawa menggunakan maskapai Air Asia dengan nomor penerbangan AK429. Jenazah Basri disambut oleh Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI, pejabat Gubernur Riau, serta perwakilan pihak keluarga. Jenazah dibawa ke kampung halamannya di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau, dengan dilakukan pengawalan pihak kepolisian. Jadi upaya-upaya pencegahan terus kita lakukan. Tentu ini masalah yang komprehensif penanganannya, tidak hanya dengan kami ya, tapi kita juga dengan semua stakeholder. Upaya-upaya pencegahan mulai dari tahap sosialisasi, kemudian upaya-upaya pencegahan keberangkatan, kemudian bagaimana kita berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap para calo atau sindikat yang terlibat dalam proses penempatan secara anti-kesulitan. Memakamkan, kita tetap memposisikan jenazah ini sampai ke kampung halaman, ke Rupat. Malam tetap kami selenggarakan karena sudah mempersiapkan keadaan dan kondisi yang ada. Di daerah Rupat, di daerah Rupat itu Kelurahan Tergol, Jalan Nelayan, Kecamatan Rupat gitu. Tumbuh tangkut ini. Kan banggal kalau mau abang pukul sih kan itu dolian. Basri merupakan satu dari 5 korban penembakan aparat maritim Malaysia. Selain Basri, 4 korban lainnya mengalami luka dan saat ini masih dirawat di 2 rumah sakit berbeda, yakni di Hospital Serdang Selangor dan Hospital Klang Selangor. 2 korban yang berhasil diidentifikasi yakni HA dan MZ, ini dalam perawatan dengan kondisi stabil. Sementara 2 lainnya masih berada dalam kondisi kritis pasca operasi. Peristiwa penembakan terjadi di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia pada Jumat 24 Januari lalu. Aksi kekerasan aparat Malaysia terhadap imigran Indonesia mendapatkan kecaman dari berbagai pihak yang meminta pemerintah Malaysia mengusut tuntas peristiwa tersebut. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Jasad Rustadi, korban meninggal yang tertimpa reruntuhan coran penyangga tower provider di atas sebuah bangunan di Desa Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, akhirnya berhasil dievakuasi. Jenazah Rustadi dievakuasi petugas Basarnas Jakarta pada Rabu pagi setelah terjebak sejak Senin lalu. Evakuasi jasad korban pun berlangsung dramatis.
Selain harus memotong besi dan beton, petugas juga menggunakan alat berat kren untuk menurunkan jenazah korban. Menurut Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, proses evakuasi berlangsung lama lantaran ada beberapa kendala. Di antaranya, kondisi jasad korban terhimpit beton yang runtuh, struktur bangunan yang labil, serta faktor cuaca yang kurang baik. Namun berkat kerja keras petugas SAR dan dukungan semua pihak, jasad korban yang tertimpa beton akhirnya bisa dikeluarkan. Hari ketiga ya, hari ini alhamdulillah tadi mulai 6.30 kita coba asesmen lagi ke atas dan berhasil mengevakuasi korban dalam keadaan utuh ya, dan kondisinya memang sudah naik delta. Kemudian langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah untuk selanjutnya diserahkan ke pihak yang berwenang dan juga pihak keluarga. Sebelumnya, insiden runtuhnya beton penyangga tower provider terjadi pada Senin lalu, sekitar pukul 10 pagi, saat 7 pekerja sedang beraktivitas di lokasi. Akibat peristiwa tersebut, 6 pekerja mengalami luka-luka, sementara 1 pekerja lainnya dinyatakan meninggal dunia setelah tertimpa beton yang runtuh. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Dalam kondisi hujan deras, petugas mengevakuasi taksi online dari sebuah sungai di Jalan Pluit Karang, Karya Timur, Penjaringan. Evakuasi taksi online tersebut sulit dilakukan karena sebagian badan mobil masuk ke dalam sungai. Sebelumnya, supir taksi berusaha menghindari banjir saat akan mengambil penumpang. Mencoba memutar balik, supir tak mengetahui sungai terendam banjir karena tak ada pagar pembatas. Beruntung, sopir berhasil menyelamatkan diri keluar dari jendela. Perbaikan tanggul Sungai Tuntang yang jebol di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah, dikebut pengerjaannya. Sedikitnya 16 eskavator diterjunkan ke lokasi untuk mempercepat proses penutupan tanggul yang jebol sejak 8 hari lalu. Penanganan darurat dilakukan di 3 titik tanggul Sungai Tuntang secara bersamaan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi meluapnya kembali aliran Sungai Tuntang. Proses perbaikan dan penutupan tanggul serta rel perlintasan ditargetkan selesai dalam sepekan ke depan. Di sisi lain, PT KAI mengerahkan ratusan pekerja untuk membuat jembatan rel darurat yang akan ditanam di lokasi jebolnya tanggul. Sementara terkait pembuatan tanggul permanen, ditargetkan pelaksanaannya pada Desember 2025 mendatang. Sehingga tanggul dipastikan aman dan tidak bakal jebol lagi dalam waktu yang lama. Iya, kalau yang sudah jebol kita tangani secara darurat supaya segera tidak jebol dan tidak merugikan masyarakat. Ini kan kerja keroyokan tidak hanya kami dari PU tapi juga dari teman-teman kontraktor BUMN yang kerja di sini, kontraktor swasta yang kerja di atas sini, kereta api, terus juga pemerintah kabupaten. Jadi kerja keroyokan supaya segera selesai dan segera bisa difungsikan. Selama proses perbaikan, seluruh rute perjalanan kereta api yang melintasi stasiun Gubuk dan Karangjati, Grobogan, akan ditutup selama 10 hari ke depan. Dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir rob melanda permukiman warga di tepi pantai Kampung Nelayan, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Indramayu, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul penahan air setelah dihantam ombak yang cukup besar. Selain merusak 5 rumah, banjir rob juga menyebabkan ratusan rumah warga terendam dengan ketinggian air hingga 1 meter. Tingginya air memaksa sejumlah warga harus mengungsi ke rumah sanak saudara yang tidak terdampak banjir rob. Ada yang bikin warga khawatir nih saat banjir melanda kawasan perumahan Mekar Perdana, Depok Timur hari Rabu. Seekor ular besar tampak memasuki bagian depan rumah warga dan berusaha dikejar warga lainnya serta sang pemilik rumah. Beruntung ada petugas damkar yang siap sedia membantu untuk mengamankan reptil berbahaya itu agar tidak melukai warga.
Bravo Pak Damkar! Ini juga nih, ada yang bikin warga deg-degan waktu air membanjiri kawasan perumahan GPS Pondok Ungu, Bekasi hari Rabu. Seekor ular besar tampak berenang dan melewati bagian depan rumah warga hingga membuat penghuni rumah kaget. Waduh, hati-hati ya warga. Lagi musim banjir gini, banyak hewan yang terbawa banjir. Nah, kalau yang ini bisa dibilang hoki di tengah banjir nih. Salah satu rumah warga yang kebanjiran di kawasan Maja, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat dipenuhi sejumlah ikan lele besar di ruang tamunya. Wah, bisa panen nih, pesta bakar ikan di tengah banjir. Kalau banjir di Jalan Gajah Mada, Pasar Lama Sangatta, Kalimantan Timur ini agak horor nih. Seekor buaya tampak memasuki kawasan banjir di permukiman warga dan mengejar seekor bebek. Setelah berusaha menangkap hewan buruannya, sang buaya pun berlalu sambil menggigit bebek untuk makan malamnya. Ih, serem ah, ada buaya. Aksi balap mobil liar di kawasan PIK 2 Tangerang sempat berusaha dibubarkan petugas keamanan kawasan dengan melakukan penghadangan. Namun tiba-tiba muncul sebuah mobil mewah yang membuat petugas keamanan mundur dan mengurungkan diri untuk membubarkan balap mobil itu. Wah, ada apa ini ya? Aksi balap motor liar di kawasan Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor ini awalnya seperti aman-aman saja. Tapi setelah sejumlah polisi turun tangan dan mendekati para pelaku, massa balap liar pun bubar berserakan dan sejumlah pelaku berhasil ditangkap aparat. Mantap Pak, sikat aja nih orang-orang yang bikin resah masyarakat. Trek-trekan nih. Tuh, dang truk aja sampai Salah satu pengemudi kendaraan di Jalan Ahmad Yani Bekasi ini melontarkan kekesalannya saat melintas Selasa dini hari. Bagaimana tidak kesal, jalan yang akan dilaluinya justru diblokir sejumlah pelaku balap motor liar hingga membuat arus lalu lintas menjadi macet total. Warga pun berharap ada tindakan tegas terhadap para pelaku balap liar yang kerap meresahkan dan membahayakan masyarakat. Ayo nih aparat dan warga, kita kerjasama berantas balap liar. Seorang polisi mengejar gerombolan geng motor yang membawa senjata tajam dan masih menggunakan seragam sekolah di kota Medan. Saat memasuki kawasan SPBU Tritura, Pak Polisi yang beraksi sendirian itu berhasil menghadang dan menangkap salah satu anggota geng motor beserta barang bukti senjata tajam yang dibawanya. Bravo Pak Polisi, tapi tetap hati-hati ya Pak, pada suka nekat soalnya. Aksi pencurian nyaris terjadi di sebuah rumah di kawasan Joglo, Jakarta Barat, Selasa malam. 4 orang pria bermotor tampak mengincar burung peliharaan milik warga. Saat seorang pelaku berusaha melompati pagar, tiba-tiba sang pemilik rumah keluar dan memergoki aksi pelaku. Alhasil, pelaku pun kabur dan sempat terjatuh saat berusaha menaiki motornya. Wah, untung gagal. Coba kalau ketangkep, bisa dikasih hadiah nih sama warga. Lagi-lagi nih, pencurian modus geser tas kembali terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di Bekasi hari Senin. Seorang pelaku yang pura-pura duduk di sebelah korban terlihat menggeser tas milik korban. Setelah berhasil meraih tas korban, pelaku pun pergi melarikan diri, membuat korban kehilangan kamera dan 2 lensanya, serta sebuah drone lengkap dengan memory card-nya. Walah mas, semoga diganti dengan yang lebih baik ya. Dua orang pria tampak santai menggergaji tiang jaringan telekomunikasi di kawasan Seipanas, Kota Batam hari Selasa. Meski banyak lalu lalang orang, namun pencuri tiang besi ini tetap saja nekat melakukan aksinya.
Beruntung ada warga yang menyadari aktivitas haram ini dan langsung membekuk kedua pelaku yang nyaris dihakimi massa. Mantap warga, tetap waspada selalu ya. Seorang emak-emak pemotor yang membonceng anaknya menjadi korban tertabrak kereta api di perlintasan kawasan Jalan Gubeng Jaya, Surabaya, Jumat lalu. Si emak sepertinya tak menyadari akan ada kereta yang lewat saat ia hendak melintas. Akibatnya si emak mengalami luka cukup parah di bagian kaki. Sementara sang penumpang berhasil selamat tanpa mengalami luka serius. Duh mak, hati-hati ya kalau dekat-dekat perlintasan kereta api. Setelah berhasil menyelamatkan pemotor yang mengalami remblong pada hari Minggu malam, jaring penyelamat di Jalan Pagar Maneh, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat kembali menyelamatkan pemotor lain. Pada Selasa sore, seorang pemotor yang juga mengalami remblong berhasil selamat setelah mengarahkan motornya ke emergency safety berupa jaring penyelamat tersebut. Ini berarti keberadaan jaring penyelamat sangat menolong dan membantu pemotor yang mengalami kendala, mengingat jalur ekstrim yang mereka harus lalui. Mantap, perbanyaklah jaring penyelamat ini untuk membantu para pemotor yang alami kesulitan. Yang namanya berbuat salah, mbok ya nggak usah keras kepala dan cukup meminta maaf serta perbaiki kesalahannya. Jangan seperti pengemudi bus yang satu ini nih. Sudah tahu salah, melaju di jalur berlawanan arah hingga harus berhadapan dengan sebuah mobil lainnya di Jalan Jamin Ginting arah Medan Brastagi. Bukannya minta maaf dan kembali ke jalurnya dengan baik-baik, si sopir malah ngotot bertahan dan baru memindahkan busnya setelah diklakson mobil lain. Sudah lalai, kalau salah nggak usah keras kepala gitu lah. Ada yang unik nih dengan jalan komplek di salah satu perumahan di Kedung Turi, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah bagian jalan yang rusak dan bolong ditutupi warga dengan kursi, kayu maupun benda lainnya. Mungkin maksudnya agar pengemudi atau orang yang lewat di situ untuk berhati-hati akibat jalan yang rusak. Hehehe, ada aja akalnya. Seorang warganet membagikan sebuah rekaman beberapa tahun lalu, di mana ternyata di Indonesia juga terdapat pasar ekstrim yang berada di kawasan perlintasan kereta api seperti Pasar Maeklong di Thailand. Pasar Pompa yang ada di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan ini dijuluki sebagai salah satu pasar paling berbahaya di dunia. Bagaimana tidak, para pedagang dan pembeli di pasar ini harus menepi dan meminggirkan dagangannya saat ada kereta yang lewat. Bahkan sejumlah pedagang membiarkan dagangannya di kolongi kereta api saat melewati kawasan tersebut. Wah, ngeri-ngeri sedap ya. Sejak pagi, Balai Sawala Desa Gunung Buruh, Sukabumi, Jawa Barat telah ramai oleh pasien operasi katarak gratis yang menunggu antrian untuk diperiksa. Tercatat, 75 pasien yang berasal dari warga desa Gunung Buruh, Sukabumi dan sekitarnya menjalani pemeriksaan sebelum dilakukan operasi katarak gratis yang digelar oleh MNC Peduli bekerjasama dengan Rumah Sakit Islam Asy-Syifa. Antusias masyarakat positif sekali, respon positif banyak ya. Karena kan kegiatan kita sejak 2015 sampai dengan sekarang, alhamdulillah itu dari mulai operasi katarak, operasi hernia, mereka antusiasnya benar-benar ini. Mereka sangat-sangat mengharapkan seperti ini karena tidak ada dana dari mana-mana, tidak punya jaminan kesehatan. Pemeriksaan operasi katarak gratis ini mendapatkan sambutan yang baik dan apresiasi dari warga dan pemerintah setempat karena sangat membantu masyarakat kecil di wilayah pedesaan. Banyak kepada pemirsa NC yang telah memberikan dana untuk biaya operasi. Terima kasih banyak. Semoga lekas sembuh. Nah, dengan adanya kepedulian dari MMC Peduli ini, kami tentunya ucapan terima kasih rasa syukur sehingga masyarakat kami dapat terpenuhi keinginannya untuk melihat dunia terang benderang kembali.
Bakti sosial MNC Peduli ini tidak terlepas dari peran dan uluran tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi dan mempercayakan penyalurannya ke MNC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sobat Malam, jangan kemana-mana dulu ya. Buletin iNews Malam segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, tahukah Anda bahwa 75 tahun yang lalu, tepatnya 29 Januari 1950, merupakan tanggal gugurnya Jenderal Besar TNI Raden Sudirman. Sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional. Selama hidupnya, ia dikenal aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan pernah menjadi pemimpin kelompok pemuda Muhammadiyah pada 1937. Pada 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air PETA yang disponsori Jepang, menjabat sebagai komandan batalion di Banyumas. Selama menjabat, Sudirman bersama rekannya sesama prajurit melakukan pemberontakan hingga diasingkan ke Bogor. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sudirman melarikan diri, kemudian pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Soekarno. Ia ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukannya setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR di Yogyakarta. Sembari menunggu pengangkatan, Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Hingga akhirnya diangkat sebagai Panglima Besar pada tanggal 18 Desember. Selama 3 tahun berikutnya, Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Peristiwa itulah yang memicu sang Jenderal Besar sakit hingga harus menjalani perawatan. Sudirman wafat kurang lebih 1 bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Kematian Sudirman menjadi duka bagi rakyat Indonesia. Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Bahkan sosoknya ditampilkan dalam uang kertas rupiah keluaran 1968 dan namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan juga monumen. Dan pada tanggal 10 Desember 1964, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia.